Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Toko Az-Zikra Channel. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Yang lagi berdagang, berjualan, semoga jualannya laris manis ya. Dan yang lagi bekerja, semoga sehat-sehat selalu. Pada video kali ini saya akan men-sharing, menjelaskan kepada teman-teman semua dengan topik kita, yakni apa saja sebab toko itu bisa bangkrut. Sebelum video ini kami jelaskan lebih detail, jangan lupa subscribe-nya ya, hidupkan lonceng notifikasi, like and comment. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, penyebab suatu toko atau warung kelontong itu bangkrut. Yang pertama adalah tidak bisa mengelola keuangan, tidak bisa memanage keuangan. Itu yang pertama. Pengelolaan keuangan ini sangat penting sekali ya bagi para pemula, para pelaku usaha sembako. Jika kita tidak bisa memanage keuangan, mengatur pengeluaran kita, mengatur pemasukan, maka biasanya kita akan kehilangan modal karena kita tidak punya manajemen keuangan. Oleh karena itu, mengelola keuangan sangat penting di dalam toko sembako ataupun warung kelontong ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyebab suatu toko sembako atau warung kelontong itu bangkrut. Kita tidak bisa membatasi utang kepada pelanggan. Begini teman-teman semua ya, di dalam kita berjualan warung sembako atau toko kelontong, itu tidak lepas daripada para pembeli yang ngebon atau berhutang ke toko kita. Kita boleh-boleh saja memberikan utang asalkan kita harus pegang prinsip bahwa dalam tempo 1 minggu atau dalam tempo 2 minggu 1 bulan mereka harus bayar. Jika tidak, maka para pembeli ini akan semau-mau mengutang ke kita, dan banyak juga yang tidak mau membayar hutangnya. Oleh karena itu, pembatasan utang ini sangat penting ya untuk para pelaku toko sembako ataupun warung kelontong. Ini adalah kunci untuk kelangsungan daripada kita berjualan sembako. Karena banyak saya lihat warung-warung kelontong ataupun toko sembako, mereka baru berjualan 1 tahun atau kurang 1 tahun itu sudah kehabisan modal karena mereka tidak ada uang untuk kulakan lagi, disebabkan karena banyaknya para pembeli yang datang ke toko tidak membeli, hanya
bisanya cuman ngutang tok. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi salah satu penyebab daripada bangkrutnya suatu toko itu adalah kita tidak bisa membatasi para pembeli ini berhutang. Seharusnya kita harus membatasi atau memberikan tempo dalam waktu sekian, baru kita boleh menagih. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah penyebab daripada suatu toko atau warung kelontong itu bangkrut. Mereka menganggap pembeli itu butuh kita. Maksudnya seperti ini. Jadi di dalam kita berjualan, kita harus punya mindset bahwa kita sebagai penjual itu adalah sangat butuh kepada para pembeli ini. Dengan itu maka kita harus melayani mereka sebaik mungkin, seramah mungkin, sehingga mereka ini akan loyal ke kita dan tetap mau berbelanja ke toko kita. Maka dari itu kita harus pegang prinsip bahwa pembeli ini sangat butuh kita ini sebagai penjual, maksud saya sangat butuh kepada konsumen. Seperti itu. Jadi kita harus jangan menganggap pembeli itu sangat butuh ke kita, tetapi justru kitalah yang sangat butuh kepada pembeli. Nah, itu ya yang biasanya menyebabkan toko itu bangkrut, karena menyepelekan pembeli atau menganggap bahwa pembeli itu butuh kepada kita. Nah, seperti itu. Lalu kemudian penyebab toko itu bangkrut adalah merasa puas diri. Banyak sekali para toko sembako ataupun warung kelontong ketika mereka sudah merasa tokonya berkembang atau tokonya besar, sehingga merasa puas diri dan mereka tidak punya inisiatif atau tidak ada pemikiran untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya ada toko yang lain yang baru dengan gaya baru sehingga mengalahkan daripada toko kita. Sehingga kita kalah saing dengan toko tersebut. Oleh karena itu jangan sampai pernah merasa puas diri. Kita harus punya pemikiran untuk selalu mengembangkan usaha, selalu berinovasi supaya toko kita berkembang. Kemudian yang kelima adalah korban gaya hidup. Banyak sekali para toko sembako atau warung kelontong yang berjualan baru menginjak tokonya sudah lumayan berkembang, tetapi karena mereka gengsi akhirnya banyak melakukan kredit barang apa saja seperti motor apa-apa, sehingga uang sembakonya itu yang dipakai untuk kredit, dan akhirnya mereka tidak bisa membayar utangnya dan akhirnya bangkrut atau gulung tikar.
Itu banyak kejadian ya seperti itu para sahabat-sahabatku dimanapun berada. Maka dari itu hindarilah yang namanya kredit kalau tidak sesuai dengan pendapatan kita ya. Kita harus mengukur sesuai dengan pendapatan. Boleh-boleh saja kita kredit, tapi kita harus tahu diri. Oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.